Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM Meraki. Pada hari ini episode UMKM Uca Meliput Ketemu Manfaat ke tempat salah satu teman kita yang kemarin itu sempat menjadi bintang tamu di kontennya Radio Raki. Dan siapakah bintang tamu kita pada hari ini? Ikuti terus perjalanan Uca di UMKM Uca Meliput Ketemu Manfaat. Nah, sahabat UMKM Meraki, sekarang kita sudah nyampe di depan Warkop Funky punyaan Bang Ale. Mau tahu kayak gimana bentuk warkopnya, menu apa aja, terus ada nggak kira-kira makanan atau minuman unggulan? Langsung aja kita ke dalam. Woi Bang Oca, sinilah. Nah, ini dia nih, sahabat UMKM Meraki. Ngapain Bang di Ale, situ? biasa opening dulu biar kelihatan kerjanya. Nah, ini ada nama warkopnya, Warkop Funky Bang Ale. Iya, Warkop Funky. Kenapa harus funky? Karena biar hoki kayak main gitar. Jadi Ale Funky ngambil hokinya jadi Warkop Funky. Oke, jadi Warkop Funky ini, funky-nya itu diambil dari nama panggungnya Bang Ale. Betul sekali Bang Oca. Warkop Gitu. Funky. Oke. Nah, Warkop Funky ini Bang Ale udah ada dari sejak kapan nih Bang Ale? Aku mau setahun. Mau setahun. Oh, berarti belum lama banget dong ya? Belum, baru mau setahun. Mau setahun. Jadi lumayan baru lah. Nah, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol masalah warkop nih, ini Bang Ale tumben lagi ada di warkop nih, lagi santai apalagi. Aku semalam baru habis dari Surabaya, habis manggung. Oke. Biasanya kalau aku besoknya tuh santai, pasti aku di Warkop. Oh, Gitu. oke. Jadi beliau ini termasuk owner siaga. Iya. Siap antar gala. Oke, jadi semalam habis off air dari Surabaya. Iya, betul. Ada project berarti Ada semalam ya. project. Langsung begitu nanti besokannya itu santai pasti Santai kesini pasti nih. nyari inspirasinya di Warkop. Cari inspirasi di sini. Betul. Oke, Bang Ale, ini apa alasannya Bang Ale Ya. bikin warkop nih? Karena gini, kalau kita bicara warkop ini kan identik dengan tempat nongkrong-nongkrong. Betul. Ya, nah, seorang Bang Ale apa yang melatar belakangi sampai punya niat buat bikin warkop funky lah. Biasanya kan orang-orang rata-rata pasti kan biasanya ke rumah makan atau apapun yang memang prospeknya atau space-nya jauh lebih gede. Panjang ya. Panjang. Nah, kebetulan aku ada murid rock school, Bang. Murid rock school. Ya, murid rock school itu murid-murid musik aku. Oke, sekolah musik berarti. Sekolah musik. Oke. Jadi kayaknya kan biasanya itu di rumah ya. Ah. Aku udah ada studio di rumah. Kayaknya suntuk nih. Aku bikin warkop deh untuk nongkrong-nongkrong juga. Oke, gitu. oke. Oh, jadi yang melatar belakangi karena gini, biasanya orang itu harus ada memang suatu tempat tertentu yang memang dia bisa healing lah bahasanya buat Iya, kita santai gitu, nih. betul. Baik kalau daripada ke warung kopi, kan kalau warung kopi yang kepunya orang kan kita belum tentu bebas. Tapi Iya, kalau betul. punya sendiri bisa gaya-gaya kita ya. Iya, betul, itu salah oke. satunya. Jadi kalau memang nanti next misalkan suatu saat mau ada ketemu orang ataupun apa berarti ini warkop bisa diberdayain dong. Betul banget. Itu justru Oke. Idenya bikin warkop ini memang spontan secara sendiri, spontan, hui, komeng, ya kan? Atau memang ada yang ngasih saran, mendingan lu bikin aja warkop, kayaknya asik tuh. itu ide selewat aja kayaknya, Bang. Oke. Terus aku mikir pas ngajar tuh kalau ke studio tuh murid pasti canggung. Iya, betul. Ini kenapa nih? Padahal gue nggak galak gitu, balik gitu kan, Bang. Iya. Kayaknya ada warkop bisa bikin nyantai murid juga nih. Gitu. Oke, karena gini, kalau udah bicara masalah sekolah, mau sekolah tari, sekolah musik, ketika ada kata sekolah berarti identik dengan serius tuh. Betul. Belajar. Bener banget, Bang. Iya kan? Dan biasanya yang menjadi murid itu nggak akan bisa, tanda kutip ya, nggak akan bisa luas dia. Iya, Ngobrol itu apa, betul. karena terbatas dengan kata sekolah. Iya. Ada jarak antara guru dan murid. Murid. Nah. Tapi ketika di warkop, otomatis yang nama guru muridnya akan hilang nih. Betul. Oh, jadi sekalian alasan aku itu. ngasah mental dia. Ngasah mental. Biasanya juga kalau ada rame-rame aku bikin gathering, jadi nanti kebiasa.
Oke. Gitu. Nah, sekarang di warkop itu biasanya orang ada wifi atau ada apa. Di sini nih ketika gue masuk nih malah ada alat-alat musik nih. Iya. Nah, alasannya apa nih kok bisa warkop ada alat musik gitu kan? Modelnya kayak tempat hajatan jadinya model. Jadi rame ya. Iya, iya. Di sini ada PS. Heeh. Kebetulan aku bikin lagu juga, Bang. Oke. Nyiptain lagu ya. Nyiptain lagu, Oke. terus murid-murid juga prakteknya pakai lagu. Udahlah alat-alat recordingku tuh sini. Oh. Jadi ada yang terus banyak yang konten-konten juga di sini. Oke. Di musik gitu. Di musik. Jadi kenapa ditaruh alat musik di sini sesuai dengan backgroundnya kita lah ya, Iya. background panggungnya Bang Ale. Dan sekaligus di sini mungkin ketika pas nanti duduk sambil ngopi segala macam ketemu inspirasi kan langsung bisa ngulik di sini ya. Betul. Aku jadi nggak bolak-balik deh. Ya. Sekalian langsung deh. Karena inspirasi itu kalau nggak langsung atau nggak cepet dieksekusi atau minimal kita Iya. bikin catatan, hilang tuh biasanya itu. Karena inspirasi tuh kalau kita lagi ngobrol gini happy dapat. Dapat langsung bikin, makanya taruh alat-alat musik di sini. Anak muridnya sendiri pernah nggak Bang Ale ajak main ke sini dia untuk mungkin nyobain musik atau mungkin dia mau diajarin mungkin tanda apa ya khusus lah atau gimana? Karena kan kalau di studio itu otomatis pelajarannya kan pasti pelajaran yang memang kalau bicara sekolah ada kurikulum. Iya, iya betul, dong. betul. Tapi kalau di sini kan bisa ada ya kayak tambahan atau mungkin Iya, bisa, betul sekali. Pak, mohon maaf nih saya mau nanya kalau ini itu dia lebih luas. Nah, itu emang dari awal aku gini, Bang. Aku ngajarin gitar, ngajarin musik itu lebih ke konsep. Oke. Jadi itu di warkop ini cocok nih. Jadi emang sesantainya. Kayaknya sih pengajarannya beda sama yang di lain. Betul. Aku bikinnya jadi nih aku bikin lagu kayak gini. Ini get 1. Jadi mereka happy gitu. Iya, Jadi iya, langsung praktek gitu. Iya. Tapi memang benar sahabat UMKM Meraki. Kalau kita bicara masalah ketika udah ada di tempat formal, suka ataupun tidak secara kodrat kita pun pasti akan bersikap dan bertindak formal tuh. Betul. Itu udah pasti tuh. Udah pasti. Tapi ketika di tempat yang memang kita anggap santai, udah Betul. tempat itu image-nya sebagai tempat nongkrong, gaya pun kita, sikap kita pasti akan jauh lebih santai tuh. Gitu. Bener sekali. Ya kan? Di sini juga selain ini ada gitar. Ya. Gitar yang ada di atas ini apa nih? Ini gitar yang biasa dipakai untuk Bang Ale manggung atau mungkin sebagai aksesoris saja nih buat Ini untuk gitar, untuk les. les. Tapi sebenarnya ini aku niatnya Hah? untuk orang nongkrong. Jadi yang misalnya bukan murid aku ya. Oke. Tapi aku cek, aku tes, dia berani untuk ngambil, untuk mainkan. Itu yang aku pengen tuju itu sih. Jadi orang lihat, ih gitar nyobain dong. Gitu. Nah, kalau udah bicara gitar, alat musik, berarti kan ada di situ ada audio, ada suara. Ya. Kira-kira untuk warga sekitar aman nggak ketika memang nanti kali nih kan di sini kan bisa buat ngejam tipis-tipis lah. Aku setahun ini udah bikin 2 acara. Di sini Rame. warga sekitar. Satu warga sekitar, satu warga anak-anak Roskol. Oh, oke. Dan respon dari warga sekitar sini bagus berarti ya? Itu ada ceritanya Bang, lucu. Oke, boleh. Gimana. Karena kan gini, ini musik Iya. identik dengan suara. Otomatis kan yang namanya musik nggak mungkin dia standarnya itu sama kayak kita nyetel radio. Betul. Suaranya akan jauh lebih berkali-kali lipat lebih gede dong. Respon warga kayak gimana nih? Karena Jadi- kan perkampungan. Jadi betul. Jadi ini lucu banget. Tadinya lah respon masyarakat tuh lihat Ale bandnya Iya. listrik nih kayaknya. Iya, image dari visual yang nampak dari Iya. kita. Tapi kok dilihat-lihat anaknya asik juga katanya. Iya, oke. Walaupun Nah. saya juga sebenarnya kesel dengernya. Ya, terus oke. Kepedean ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi, Nah gitu. Nah, abis itu Bang, ada waktu itu Agustusan. Pak RT dan Pak RW ngadain acara badminton. Oke. Soal RW. Se-RW, biasalah itu. Biasa Udah ya ngerti namanya itu. Tapi ini nggak ditambah-tambahin ceritanya. Kalau nggak ada Ale nggak bakal juara 1 badminton. Karena Karena itu, jadi bikin musik dah terserah deh. Izinannya udah aman lu mah. oke, itu dari Dari Pak RT Pak RT. langsung. Jadi dapat anak emas lah. Oh, jadi gini. Karena dilihat dari secara personal pribadinya kayaknya nggak masalah nih, ya kan? Iya. Orangnya asik nih. Disuruh bikin acara musik untuk tanda kutip mungkin menghibur warga yang akan ikut bertanding, Iya, sekaligus gitu juga. ngasih dia hiburan dan juga bikin dia santai. Akhirnya karena itulah yang membuat akhirnya di RT sini bisa juara. Jadi awalnya tuh bukan dari musik. Oke. Kenalan ke warga sini dari main badminton. Oh, awal mulanya. Awal badminton. Jadi tuh kenapa aku bisa deket? Jadi aku
juarain RW sini. Juarain badminton Badminton RW. sini, jadi arahnya ke Sebenarnya warkop. sih ini bertolak belakang ya. Kalau juara 1 gitar oke lah, gue masih bisa terima. Juara 1 raket walaupun secara penampakan sama bisa digenjreng. Iya. Tapi yang raket kan senarnya numpuk. Ini kan senarnya cuma 6. Tapi boleh dites sih, Bang. Boleh dites ya. Berarti badminton oke nih ya. Boleh dites Boleh sih. dites. Oke, ntar kita bikin nih, boleh nih. Lomba gokar kayak nyambung. Beda lain. Iya. Oke, berarti di sini respon warga masyarakat oke, aman lah ya. Alhamdulillah oke Bang. Nah, ketika Bang Ale misalkan manggung, terus otomatis kan atau ada job lah, kita bicara project, berarti otomatis kan warkop ditinggal. Iya benar. Ada yang jaga nggak nih warkop? Jaga sendiri apa gimana Bang Ale? Iya ada tuh Bang, kalau Ale yang jaga. Oh, ada yang jaga? Ada. Cuma orangnya rada-rada dia lebih artis daripada Ale. Abang beli saya Bang? Bukan? Abang sih. Abang beli saya? Ini yang jaga di sini Bang Ale? Iya. Lo kalau mau jadi imam di musola, lo ngapain kemari-mari? Topi lo mendem, pala lo ceper, dia naikin ke atas. Oh ya pantesan kirain udah sore Iya. gitu, kurang kata. Ini, Bang Ale, ini temennya bukan yang jaga, ngaku deh. Bukan kan? Gak tahu ini siapa ini ya. Di pacuan kuda ada lo, di mana-mana ada lo, ya kan? Sekarang ini warkop funky, Bang Ale punya warkop, kecuali kafetaria boleh lu pakai baju ginian, kancing lu banyak, hah? Icip-icip, Bang, icip-icip. Pergi lagi ngobrol Bang Ale, orang bukan karyawan di sini-sini. Apa sih? Lah cuma ngopi. Kotak duit dalam. Oh, cari dulu ya, aman gak ya dia ya? Soalnya pergi. Chef nyasar ke warkop, spatula kagak dibawa, dari gade kali itu spatulanya tuh. Maaf Bang Ale. Iya, Itu aman. orang yang di mana-mana emang ada mulu tuh. Jadi kalau Bang Ale ada project, ada yang jaga di sini. Ada yang jaga. Makanya tadi gagal orang tadi jadi ngambek tuh yang jaga. Oh, iya tahu siapa itu. Ntar kalau dia kesini kita hajar aja pakai gitar tuh. Bang Ale, warkop berarti identik dengan makanan yang familiar di lidah kita lah. Iya betul, tapi tetap enteng lah. Iya, oke. Nah, menu-menu yang ada di sini apakah sama dengan warkop-warkop di tempat-tempat yang lain atau mungkin ada nggak apa yang membedakan warkop funky ini dengan warkop-warkop yang ada di tempat-tempat lain? Sebenarnya sama sih. Konsepnya sama ya? Konsepnya sama, cuma aku ada menu yang booking event. Booking event tuh apa maksudnya? Jadi- Hanya ada di event tertentu? Iya, jadi kayak misalnya anak rosku ngumpul, Mamang tuh jago masak soto Betawi. Oke. Itu the best banget. Akhirnya itu akan ada kalau Soto Betawi? Enggak, ini kita mesti tentuin ini warkop apa-apa kan gitu kan. Betul. Dari gitar ke badminton. Warkop ke soto Betawi itu kan justru itu lompat pagar banget, Pak. Iya, jadi karena warkop ini jembatan segalanya, segala macam. Oh, berarti bisa dibilang ini sebagai Wadah, wadah iya. apa aja ada ya. Iya, Bang. Nah, kalau dari warkop funky sendiri ada nggak minuman andalan Ada dong. yang menjadi favorit? Ini favorit. Ini apa nih, Bang? Ini kopi rocker. Oh, kopi rock. Kopi rocker. Sahabat UMKM Raki. Di sini doang bintang tamu yang ngertiin, kita belum duduk ternyata udah disiapin, ya kan? Beruntung nggak ada si chef yang tadi ngaco tuh. Ini namanya kopi apa Bang? Tapi kayaknya habis diminum dia tadi. Oh aman, tinggal Aman, sampai kan? pakai tanah 7 kali ya kan? Nah, ini ini- namanya kopi Ini kopi rocker, ini case rocker. Case cappuccino rocker. Case Cappuccino Rock. Nah, yang membedakan ini dengan ini kan basicnya berarti kopi dong. Iya, basicnya kopi. Apa yang membedakan ini dengan kopi-kopi yang biasanya? Karena ini nih. Ini keren warnanya. Ini coklat, ini hitam, ini putihnya nih. Nah. Ya kan? Berarti di sini kayak harus ada sesuatu yang mesti diaduk biar dia ngeblend rasanya nih. Tapi- Sama nggak dengan kopi susu? Hampir sama, cuma ini basic. Cuma yang bisa komentarin nanti Oh. yang jaga. Ini yang tuh bisa sebenarnya yang majikan istriku ini. Oh, ini. Seger. Oh iya. Rasa kopinya tetap dapat kental nih. Maksudnya nggak kayak sorry ya kita bicara masalah minum-minuman kemasan yang ada kayak kopi latte, cino gitu, mochaccino, cappuccino. Ini benar, ini kopinya masih tajam banget ini. Tanya harganya dulu dong, Bang. Harganya berapa, Bang? Segini itu 10.000, 12.000. 10 sampai 12.000. Oh, worth it lah, layak Iya lah. dong. Karena apa? Cupnya gede. Gelasnya gede. Rasanya enak. Karena kita ngomong bicara fair nih. Iya. Ketika kita bicara warkop, kita bicara dengan hampir mayoritas kemampuan dari rakyat Indonesia, teman-teman Betul, kita. betul. Ketika kita pasang dengan harga yang memang tanda kutip sedikit mahal, mungkin rasanya pun enak. Tetap aja yang membuat orang minggir pasti harga tuh, Bang.
Tapi kalau harga ramah, rasanya mewah. Itu emang yang dicari. Iya. Tapi udah enak nih. Enak nih. Enak kan? Asik ya. Enak. Ini berarti minum menu minuman andalan apa Iya, namanya? kopi rocker banyak. Kopi rocker. Coffee rocker. Heeh. Iya. Tuh kan. Juga cendol. Candil. Kalau ini apa nih? Nah, Makanya, itu piscok, ada juga nangka coklat. piscok atau nangka coklat. Ini murid-murid banyak yang suka sih. Nah, jangan kata murid nih, kayaknya juga kameramen juga udah boleh ngiler nih. Bang Ali izin nyobain nih. Silakan. Oke. Renyah nih. Wah, mantep. Wah, mantep. Saya kalau tahu ada makanan keluarga saya bawa. Lumayan buat ngirit, cuman Iya. jaraknya jauh banget sih dari Pasar Rebo ke Cilodong. Ini maksudnya apa? Cibinong. Maksudnya. Jauh nggak dari Pemda? Deket dong. Oh deket ya? Pemda paling 15 menit. Enak. Ini termasuk unik nih di Warkop Pangkinya Bang Ale. Kenapa? Biasanya piscok itu dia bentuknya tetap original pisang. Iya. Ya dong? Betul. Original pisang hanya ditambahin parutan keju, apa namanya? Ini apa namanya? Seres ya. Seres, selesai. Ini dia dibungkus kayak lumpia modelnya ini. Betul. Lumpia. Lu empia, gue empia. Tapi ini enak. Enak ya? Enak. Jujur saya mau habisin, cuman depan kamera saya malu. Ini enak Bang Ale. Nah, untuk ini harganya berapa Bang? Ini di 15.000. 15.000. Berarti di satu porsi isi 4. Iya. Dan rasanya dia variasi atau memang boleh di request? Satu misalkan pisang, satu ini. Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Oke. Jadi menu andalan di sini? Menu andalan tuh banyak. Cuma aku lagi pengen pisang aja hari ini. Oh, Menu oke. andalan tuh banyak di Warkop. Ada skutel. Skutel? Tahu skutel? Nggak tahu. Skutel tuh yang itu. Yang kita naik kendaraan. Ontel kali. Ya. Skuter. Bukan skutel. Skutel tuh makaroni, Bang. Oke, makaroni. Yang kayak di Skutel. makaroni enak pokoknya tuh. Gini, memang sih warkopnya memang funky ya. Tapi tolonglah penamaannya juga jangan funky-funky banget gitu loh. Gue kan juga keder kan. Skutel pakai E ya. Tapi di sini ada nasi RJM, Bang. Nasi? RJM. Nah, apa tuh? Nasi Rocker RJM? juga manusia. Nasi RJM rocker juga manusia. Itu nanti yang bikin yang nganterin candil. Iya. Jangan pakai rambut kriwil. Iya. Rocker juga manusia. Nasi rocker juga manusia. Tahu nggak apa itu isinya? Isinya apa aja? Nasi sama telur ceplok. Enggak, itu bukan nasi goreng. Itu bukan nasi goreng, itu nasi anak kos namanya. Nah itu, rocker juga manusia makan itu maksudnya. Oh, jadi ternyata ada histori di belakangnya. Iya. Karena gini ya, kalau kita bicara rocker juga manusia, berarti kan ada biasanya gini, ketika penamaan itu berarti ada sesuatu yang istimewa dong, yang membedakan dia dengan yang lainnya. Tapi ketika rocker juga manusia namanya keren, isinya cuma nasi sama telur dadar, itu jangan kata rocker, itu anak tiri biasanya dikasih makan kayak gitu tuh, nasi sama telur doang. Itu ada. Kopi apa? Mana sih bukannya? Kopi apa? Iya. Kopi. Hei. Ini. Lu ngerti konsep orang lagi ngobrol nggak? Orang lagi ngobrol, konsep gini, di rumah kita kalau orang tua lagi ngobrol, anaknya ganggu biasanya ditampar pakai sendal Bang Ale. Lu mau ngapain ke sini? Mau ngopi. Nih, bawa. Ngopi di luar. Kalau bisa tuh di flyover Cibinong di tengah-tengah biar kehantem sama skuter kayak Tahu. Banyak. Mau ngopi ya? Iya. ya udah sana bawa anaknya. Lu doang yang kemari gendong lemari kayak mau pindahan. Greco. Kopi rocker. Di bawah dong berarti kopi rocker. Nggak PHP yang penting. Jangan kita. Saya udah empet ngeliat mukanya. Oh iya, Saya udah udah kesel ngeliat mukanya. Oke. Berarti di sini ada berbagai macam menu andalan, baik makanan ataupun minuman. Iya, benar. Nah, ketika weekend di hari Jumat, Sabtu Minggu kita bicara malamnya, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, kondisi di sini rame nggak nih, Bang Ali? Ya tetap ramenya di sini tuh untuk karena anak-anak law school Kan ada yang school bikin ya. rame. Tapi kan gini Bang, kalau kita bicara masalah ini kan ada di daerah pemukiman warga, ya. Biasanya kalau di pemukiman warga itu ada event, ada momen tuh di setiap di hari-hari apa warganya pada nyoba ke sini. Ada favorit mereka adalah coklat funky.
Ada lagi ya? Ada. Banyak bang. Tapi bener bang, dari pertama pas gue datang itu, gue ngeliat tuh di banner itu tuh coklat funky. Kebetulan minuman favorit gue nomor 1 adalah coklat. Oh mesen, oke. Coklat funky, nggak usah mesen. Cuma maksudnya dari Harus nama. cobain tapi. Kalau dilihat dari gambarnya itu kan coklat banget, kental Iya, itu kayaknya tuh. betul. Karena kan biasanya dengan harga, kita bicara harga ya, gue kan Iya. ngeliat udah menilai angkanya di situ. Angkanya di situ mungkin bener warnanya coklat, tapi kan biasanya encer ya, Oh, iya. cair. Nah ini gue lihat dari gambar ini kayaknya coklatnya kental ini nih. Ini Aku- kayaknya kayak model dark coklat modelnya Nah, tuh. aku bentuk, karena aku suka coklat ya. Iya. Jadi ngutamain dark Sama. banget. Dark banget Iya. ya, biar dapat kesan coklatnya. Dan kan? aku di sini nyuruh yang jaga tuh AA tuh pengen utamain rasa. Betul. Kuliner, makanan kayak atau minuman itu nomor 1 tuh harus dijaga rasa. Betul. Harga bisa ngikut. Kalau rasanya enak, harganya mungkin agak up sedikit, orang pasti wajar. Worth it lah, orang makanannya enak kok. Iya, betul. Ya dong, rasanya juga enak. Yang penting rasa harus dijaga. Tapi dengan angka segitu masuk Bang Ale. Kita bicara bahan dasarnya loh. Sebenarnya enggak ya. Iya dong, dark coklat. Cuma aku pengen warga sini biar main aja. Biar ngerasain dan juga. biar ngerasain dulu. Main dan nyobain. Nanti mbak. Bener. Karena gini, sahabat UMKM Meraki, yang namanya dark coklat itu dia nggak sepengetahuan gue ya Bang Ale ya, dark coklat itu nggak diperjualbelikan di warung-warung biasa. Dia hanya di tempat-tempat khusus. Betul. Dan itu nggak semua orang tanda kutip bisa merasakan kecuali di kafe atau di tempat-tempat nongkrong yang besar. Betul. Kalau Bang Ale pasang ini menurut kesimpulan gue nih, dengan harga segitu dark coklat, berarti kalau kita bicara masalah modal nggak masuk dong. Sebenarnya nggak masuk. Tapi niat biar orang ngerasain bawa minuman enak dengan harga segini kayak gini. Iya. Wow, itu ibadah Betul. banget, itu cakep banget. Betul bang. Betul banget. Itu Bang. cakep banget. Karena Ale mikirnya gini bang. Karena rezekinya nanti ada yang lewat lain. Pasti betul. Aku Pasti mikirnya ada. gitu. Ngasih kesempatan orang nyobain makanan Iya. yang memang nggak setiap hari dia bisa temuin. Betul. Dan di lingkungan sini, gue yakin nih belum tentu ada orang yang jual dark coklat. Makanya gue bilang, warkop biasa kalaupun ada coklat biasanya dia susu coklat. Encer. Waduh itu enggak deh. Ya, dan kalaupun memang dia nggak susu coklat, paling coklat batangan tapi paling Iya. sedikit. Itu juga kurang. Dicairin, Ah. hanya warnanya aja coklat. Makanya gue lihat itu di banner itu dark banget, itu gelap Dark. banget itu. Kalau tahu gitu gue pesen tadi tuh dark coklat kayaknya Suka menggoda. coklat ya, Bang? Suka Wah. banget bang. Gue kalau ada opsi coklat atau kopi di kala kondisi lagi nggak kurang mood atau lagi ada distorsi gitu, aduh kayaknya justru coklat itu yang bikin inspirasi, bikin mood. balik mood. Betul. Dan itu ilmiah loh. Betul. Itu secara ilmiah loh, Iya. coklat itu bagus. Betul. Demikianlah ngobrol-ngobrol dengan Dokter Boyke jadi kesehatan kita ngobrol. Sesama ini apa penikmat coklat jadinya. Iya bener. Bang Ale, ini kita agak menyinggung sedikit ke masalah pekerjaan Bang Ale nih. Oke. Tadi kita udah ngobrol soal warkop. Nah, Bang Ale ada target untuk kedepannya nggak kira-kira apakah warkop funky ini mau dibikin cabang kah? Atau mungkin kayaknya di warkop oke nih mungkin gua akan coba lagi bikin tes case kuliner atau apa. Pastinya bang. Jadi Ada emang niat itu ya? mimpi Ale juga pengen kayak gitu. Jadi warkop funky tuh di mana-mana nanti. Doain aja ya bang. Amin mudah-mudahan. Karena kalau sesuatu hal yang kita niatkan untuk kebaikan dan keberkahan buat orang banyak, Amin. itu biasanya jalannya akan dipermudah tuh. Amin, ya Allah, betul. Jadi ada niat untuk kayak gitu juga ya. Banget. Project kedepannya Bang Ale ada nggak? Mungkin tadi kan kita udah sempet ngobrol, Bang Ale udah sempet kasih informasi lagi bikin lagu. Ada niat untuk Tapi ada launching satu lagi tuh bang. Apa tuh? Jadi tuh di warkop ini ada yang unik. Yang unik adalah Challenge bang. challenge dalam Challenge untuk warga-warga yang datang ke sini. Oke. Waktu itu tuh Ale, kalau ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main lick drum, itu gratis bang. Ale pernah di Instagram, coba lihat aja nanti. Oh, jadi untuk yang datang ke sini kita bicara tamu lah ya. Iya, yang datang ke tamu sini. yang nggak aku kenal ya. Yang datang ke sini, terus dia bisa bermain gitar, dia bisa drum. Bisa drum yang aku contohin dulu, Ah. dia bisa gratis. Oh, berarti gitarnya pun mesti Bang Ale contohin dulu dong. Iya, contohnya gampang-gampang. Ya, gampang-gampang, jangan yang susah, emang kagaknya dia nyangkut tangannya kelibet-libet. Yang ada dia langsung pulang. Iya, jadi ada challenge juga di sini Ada ya. challenge ya. Buat seru-seruan konten aku aja sih. Benar. Sahabat UMKM Meraki, jadi yang membedakan antara warkop funky Bang Ale ini dengan warkop yang lain adalah di sini yang pertama alat musiknya ada. Yang dimana diperuntukkan oleh Bang Ale untuk beliau ini nyari inspirasi kalau memang nanti dapet.
biar anak muridnya juga kalau memang nanti main ke sini ada nih, nggak hanya ngopi atau makan-makan cemilan kecil, tapi juga bisa nih main-main musik, ngulik-ngulik. Nah, di sini juga ada PS untuk warga sini tuh yang anak yatim piatu, itu gratis Bang main PS sama aku kasih mie, Indomie. Oke, untuk Jumat berkah atau di setiap harinya dia Kalau untuk setiap hari untuk anak yatim piatu. anak yatim, dan itu ada aja yang main. Ada doa kecil. Ada di IG kok. Berkah luar biasa. Amin, berkah. amin. Panjang ya Allah, Amin. panjang rezekinya, kedatengin dari mana aja nih. Didoain Bang Oja nih, amin. Ini kalau orang udah niat udah ibadah jangan takut. Hitung-hitungan langit nggak pernah salah. Betul. Satu yang kita tanam numbuhnya 7 dahan. Biji tuh cuma 1, ya dong. Gue demen soalnya, gue demen banget ketika orang udah ada sesuatu hal yang dilakuin untuk manfaat orang banyak dan dia nggak mau hitung-hitungan di situ. Itu cakep banget tuh Bang Ale. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bang Ale next ke depannya itu dilancarin urusannya Bang ya. Ini makasih nih Bang Ale. Sama-sama. Ngomong-ngomong nanti kalau bisa di belakang kamera yang coklatnya tuh kayaknya enak gitu. Gasken lah, Gas Bang. banget itu. Gaskan. Oke, sahabat UMKM Meraki, demikianlah obrolan kita dengan Bang Ale Funky. Kita sama-sama doain nih niat baik beliau nih semoga terlaksana, terwujud dalam jangka waktu dekat. Urusannya lancar, Amin, ya Allah. dipermudah jalannya. Terima kasih sudah mampir Abang. Sama-sama Bang Ale. Raki, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube-nya Raki. Raki Entertainment. Dan alhamdulillah loh, ternyata sekarang udah nembus. Keren. Nembus ke 1.500 dan itu benar dari nol kita bikin. Wih, Dari nol kita bikin. keren. Alhamdulillah. Terima kasih buat supportnya. Udah nggak usah lama-lama. Kamu juga kita mau closing. Wakyu aja. Oke. Kira-kira next ke depannya siapa yang jadi bintang tamu kita, tempatnya kayak gimana, ikutin terus. UMKM, Uca Meliput, ketemu manfaat. Oke. Demikian episode kita hari ini dengan saya Uca Limau dan Funky. Ale Funky. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.